Subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Subtema 3 water terpadu bahasa Indonesia IPA dan SD. Oke, pelajaran pertama kita akan membaca bahan pemukul dan isolator di sekitar kita. Saya minta dibacakan oleh Vina. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau insulator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut merangkap udara. Udara adalah insulator sehingga tidak memancarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk merangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang bisa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian panci yang justru berfungsi sebagai insulator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan insulator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya terbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara baru, kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan komparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Jadi, isi paragraf 1 adalah barang-barang dalam kehidupan sehari-hari Banyak memanfaatkan konduktor atau isolator. Isi paragraf 2. Selimut dan jaket memiliki cara kerja yang sama, yaitu merangkap udara sehingga badan tetap hangat. Paragraf ketiga, panci terbuat dari logam aluminium.
sebagai penghantar panas. Sedangkan bak pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, jadi berdasarkan bacaan tadi kita sudah dapat mengetahui isi dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Sekarang buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Isi paragrafnya adalah barang-barang dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan konduktor dan isolator. Selimut dan jaket memiliki cara kerja yang sama, yaitu merangkap udara sehingga badan tetap hangat. Panci terbuat dari bahan logam aluminium yang merupakan penghantar panas. Pegangan panci terbuat dari plastik yang merupakan isolator panas. Oven menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduktor. Panas dari sumber panas akan mematangkan masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Setrika dibuat dari bahan logam sebagai penghantar panas. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kita akan membuat sebuah diagram untuk menjelaskan apa itu yang dibaca. Gunakan beberapa bentuk diagram yang sudah diberikan, namun kali ini kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang mewakili pokok pikiran pada paragraf bacaan. Jadi begini bentuk diagram. Baik, bisa baca diagram, Sanara? Bentuk diagram. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan konduktor dan isolator. Setrika dibuat dari bahan logam sebagai penghantar panas. Selimut dan jaket memiliki cara kerja yang sama, yaitu memerapkan udara. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Panci terbuat dari bahan logam aluminium yang merupakan penghantar panas. Oven menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Jadi itu tadi adalah diagram bacaan yang telah kita baca. Sekarang ayo mengamati. Perhatikanlah beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Sekarang contoh di rumah kita ada pegangan panci, bahan Plastik. terus kegunaan Untuk membuka dan menutup panci. sifat hantaran Isolator. lanjut satu lagi Alat setrika. bahan Sabuk, tambang, tembaga. kegunaan Menghaluskan pakaian. Sifat hantaran konduktor. terus Gagang solder, plastik plastik. kegunaan Memegang solder saat digunakan. Sifat hantaran isolator. lanjut Pegangan setrika. Bahan plastik. Kegunaan memegang setrika saat digunakan. Sifat hantaran isolator. Panci bahan aluminium. Kegunaan memasak dan merebus air. Sifat hantaran konduktor. paham. Jadi bahan yang ada di rumah kita seperti pegangan panci, bahannya terbuat dari plastik. Jadi kegunaannya adalah untuk membuka dan menutup panci. Sifat hantaran yaitu isolator. Terus alas setrika terbuat dari bahan tembaga. Tembaga. Kegunaannya adalah untuk
adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa benda yang dapat menghantarkan panas dan ada yang tidak menghantarkan panas? Karena benda memiliki konduktivitas yang beragam. Jika benda memiliki konduktivitas yang baik, maka benda tersebut dapat berfungsi sebagai konduktor. Sebaliknya, jika memiliki konduktivitas rendah, maka berfungsi sebagai insulator. Jadi benda yang dapat menghantarkan panas ada yang tidak menghantarkan panas dengan baik, ada yang menghantarkan panas dengan baik. Apa saja alat rumah tangga yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator? Alat rumah tangga yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator adalah panci, setrika, dan solder. Sekarang kita ayo membaca. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Silakan baca tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang
Terima gambar cerita yang telah kamu pilih, lalu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Cerita apa yang disampaikan dari gambar cerita tersebut? Tuliskanlah cerita yang kamu tangkap dari gambar tersebut di bawah keterangan gambar. Setelah itu, pajanglah hasil pekerjaan kelompokmu di dinding kelas. Lakukanlah pengamatan pada gambar-gambar cerita milik kelompok lain. Apakah yang kamu dapat simpulkan dari kegiatan tersebut? Tuliskanlah kesimpulanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Jadi ada contohnya. Nih, jadi kalian cari gambar cerita di majalah atau koran. Jadi gambar cerita seperti ini kalian tuliskan pembuat gambar. Jadi pembuat gambarnya siapa? Tuliskan seperti ini, Japi Rensil. Teknik yang digunakan yaitu teknik kering. alat yang digunakan Pensil. Keterangan Menggambarkan suasana saat dari bencana gunung meletus. Terus yang kedua itu ada pembuat gambar. Sabar lukis MLI. Teknik yang digunakan, Teknik kering. alat yang digunakan, Krayon. keterangan, Menggambarkan sikap pahlawan dan merasa terserta. terus satu lagi, contoh lagi tuh. Pembuat gambar. Albar Muhara. Teknik yang digunakan Putri Stopido. Keterangan menggambarkan Bapak Soekarno dalam Sariani Bandung. Terus contoh lain, Pembuat gambar panitia Joko. Alat yang bekerja cair, air gunakan teknik masak. Gambar tersebut menggambarkan seseorang berjalan yang sedang berjualan di tengah yang berjalan. setelah melihat contohnya, kira-kira mengerti tidak cara mencari gambar tentang gotong royong di koran atau majalah? Mengerti. Ya, seperti contoh, jadi tuliskan pembuat gambar, alat yang digunakan, teknik yang digunakan, serta gambar tersebut menceritakan tentang apa. Oke, jadi kesimpulannya adalah gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam satu Peristiwa. Jadi menggambar cerita tadi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik Basah. alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat tadi seperti Pensil. terus pada teknik basah media yang diperlukan berupa cat cair, poster yang menggunakan air sebagai. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.